Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hafizah Rahmah dengan NIM 220111173 dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Terdapat minimal 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Yang pertama, planning. Planning sendiri berarti rencana. Rencana itu adalah desain. Perlu diketahui keinginan bukanlah rencana. Keinginan adalah bagian dari keseluruhan rencana. Yang rencana sudah tertuang dan akan kita lakukan bagian per bagian. Tertuang secara tertulis, mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan itu. Yang kedua, melakukan organizing. Organizing yaitu proses pengelompokan, bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Melakukan pengelompokan yang jelas, usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa yang memiliki skill ini, the right man in the right place. Dalam proses pengelolaan manajemen usaha, dengan organizing berarti meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, mengelompokkan seseorang ke posisi pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian, perhatikan bagaimana pendelegasian wewenang adalah dengan pemberian kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi, mengkreasikan diri. Dengan itu akan muncul inovasi-inovasi dan kreativitas tanpa batas. Kemudian, melakukan kewenangan mengambil keputusan. Artinya, memberikan hak untuk mengambil keputusan. Kemudian tanggung jawab yang jelas. Kita harus mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, directing. Directing berarti menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Wirausahawan adalah orang-orang yang mampu melawan tingkat kemalasan yang tertinggi di dalam dirinya. Yang perlu diperhatikan dalam directing ini adalah kita sebagai pimpinan memiliki kewajiban menggerakkan yang malas bekerja. Ada situasi yang kita bangun agar bawahan mau bergerak dan berkarya. Seperti apa strategi yang harus kita lakukan, seperti apa perilaku kerja yang harus kita tetapkan, bagaimana mengkondisikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya sendiri, membangun sense of belonging, rasa memiliki terhadap bisnis yang mereka lakukan di tempat mereka bekerja, sehingga mereka akan bergerak tanpa diminta. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Semua orang harus bekerja sesuai bidangnya masing-masing agar dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga. Lalu, coordinating yang berarti mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam mengkoordinasi ini. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal berarti dengan sesama atau selevel, dan vertikal berarti
dengan pimpinan atau ke bawah dengan bawahan. Yang kedua, ada keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah masing-masing faktor harus saling mengisi. Faktor-faktornya adalah faktor manusia, faktor hubungan, faktor keseluruhan terhadap lingkungan kerja. Yang keempat, controlling management. Controlling management itu melakukan pengawasan atau kontrol agar operasi-operasi organisasi atau bisnis usaha Anda dapat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal supaya tujuan tercapai. Apabila terdapat permasalahan selama proses kegiatan, maka dapat diperbaiki atau dibenahi dan disempurnakan kembali, sehingga tujuan yang dicapai akan sesuai dengan harapan. Mengontrol sesuai dengan sasaran yang sudah direncanakan. Yang perlu diperhatikan dalam mengontrol manajemen usaha ini yang pertama yaitu memperhatikan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, bandingkan budget dan aktual. Bandingkan budget yang dimiliki dengan aktual yang sedang berjalan. Apakah memungkinkan dapat mencapai tujuan tadi? Yang keempat, melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. Kemudian yang kelima, memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan atau masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya kontrol manajemen yang telah dilakukan dapat memberi dampak terhadap usaha yang akan dilakukan di kemudian harinya. Terdapat langkah-langkah mendesain organisasi atau bisnis usaha Anda. Yang pertama, membuat tujuan dan sasaran yang jelas. Karena ini menjadi orientasi terakhir dari proses perjalanan kerja dan kinerja yang telah Anda lakukan. Yang kedua, mengelompokkan dan menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan Anda bangun. Tim kerja yang Anda buat untuk bisnis usaha Anda. Yang ketiga, menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis bersama rekan Anda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.